Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review, masih berbincang bersama Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kang Emil, satu hal yang cukup menarik adalah ada satu himbauan lah ya dari Menaker bahwa di tahun 2021 tidak ada kenaikan UMP. Tapi beberapa statement disampaikan oleh beberapa kepala daerah bahwa di daerahnya akan dilakukan kenaikan UMP. Jawa Barat sendiri seperti apa, Kang Emil? Ya, Jawa Barat mengikuti surat edaran Menteri Tenaga Kerja untuk tidak menaikkan UMP. Jadi para gubernur yang tidak menaikkan UMP itu ada 29 termasuk Jawa Barat. Memang ada dinamika, 5 gubernur lainnya berbeda. Saya kira itu ditentukan oleh situasi dan kearifan lokal lah. Nah, Jawa Barat sendiri logikanya sederhana. Jumlah perusahaan yang terdampak oleh COVID ini luar biasa. Yang melakukan PHK perumahan itu ada 1.400-an lebih perusahaan, Mas. Jadi kalau dinaikkan secara provinsi, kami khawatir menjadi lonjakan PHK yang luar biasa. Dua, provinsi-provinsi yang tadi menaikkan itu jumlah industrinya lebih sedikit dari Jawa Barat kan. Maka di Pulau Jawa ini kan yang paling banyak industri adalah Banten dan Jawa Barat. Kedua provinsi ini tidak melakukan penaikan upah minimum provinsi. Kenapa? Karena selama COVID itu sektor yang paling banyak terdampak adalah manufaktur, kira-kira begitu. Sudah terdampaknya paling tinggi, jumlah karyawan juga selalu paling banyak. Nah, kalau dinaikkan lagi, maka akan banyak perusahaan-perusahaan yang bergabung dengan 1.400-an perusahaan yang sudah PHK. Nah, walaupun nanti di UMK, di level kota kabupaten, itu memang akan ada review, mungkin ada 1-2 daerah yang ekonominya lebih baik, itu mungkin ada kenaikan walaupun tidak besar, ada juga yang sudah masuk tidak menaikkan juga. Nah, itulah alasan-alasan ilmiah kenapa Jawa Barat akan mengikuti sesuai dengan surat edaran Kementerian. Baik, ya Kang Emil, Anda tadi sampaikan kebijakan terkait dengan penanganan COVID-19 ini mempengaruhi dinamika iklim investasi di Jawa Barat. Sejauh ini penanganan sebaran COVID-19 di Jawa Barat seperti apa, Kang Emil? Update-nya? Ya, perharian mayoritas masih di Bodebek ya. Jadi klaster Bodebek ini masih tinggi sehingga kalaupun ada nanti vaksin, kebijakannya ya vaksinnya di tanda kutip lah ya diberikan di zona merah dulu, kira-kira zona yang paling berat sekarang ngumpulnya masih di zona Bodebek. Yang kedua adalah Bandung Raya, level kedua Bandung Raya. Jadi COVID ini kan berbanding lurus dengan kepadatan. Ya. Makin padat makin banyak kasus COVID, makin tidak padat makin sedikit. Karena kan makin padat makin dekat, ya virusnya kan lompat mudah satu orang ke orang. Nah, jika di Jawa Barat kebijakannya 3, sistem khusus untuk Bodebek, sistem kedua untuk Bandung Raya, baru sistem ketiga untuk kabupaten yang lebih sedikit. Nah, kalau di daerah kabupaten ini sekarang mengemukanya lebih banyak klaster pesantren, itu juga sedang kita tangani. Tapi kalau di daerah Bodebek Bandung Raya kebanyakan sekarang klaster keluarga. Jadi dalam menangani COVID ini kita mengalami 2 situasi, klaster lokal keluarga untuk daerah perkotaan yang padat dan klaster pesantren, sedikit klaster industri itu di daerah-daerah yang tidak padat. Nah, kita terus lakukan 3T, testing, treatment, dan tracing dengan standar yang sudah mengikuti standar WHO. Kita sudah lebih dari 1% jumlah penduduk Jawa Barat yang dilakukan tes PCR. Nah, berita baiknya adalah bulan depan testing vaksin di mana saya jadi relawan akan diumumkan. Kalau hasilnya baik maka di awal 2021 vaksin bisa diproduksi untuk segera diberikan kepada masyarakat Indonesia. Dan akhir dari pandemi ini adalah pada saat orang sakit sembuh oleh obat dan orang sehat naik imunitasnya melalui vaksin. Dan sejarah mencatat waktu ada pandemi cacar di zaman Orde Lama, itu dengan vaksin akhirnya dalam hitungan 2-3 tahun kasusnya menurun. Jadi COVID ini juga tidak akan langsung hilang, 0 kira-kira begitu ya. Tapi akan menurun sampai akhirnya tidak dikategorikan pandemi lagi, tetap ada tapi nanti dikategorikan sebagai penyakit biasa bukan pandemi
saat obat dan vaksin ditemukan. Jadi Ya. itu kira-kira itu update di Jawa Barat. Ya, semoga upaya proaktif ini betul-betul menekan sebaran COVID-19 di Indonesia ataupun mungkin di Jawa Barat. Kang Emil, upaya untuk tentu saja menggairahkan iklim investasi di Jawa Barat akan ada event West Java Investment Summit 2020 yang akan diselenggarakan tanggal 16 sampai dengan 17 November 2020. Apa alasannya dibalik diselenggarakannya event ini, Kang Emil? Ya, 2020 tahun berita buruk, tahun stres, tahun capek. Jadi kita butuh acara-acara yang membangkitkan optimisme. Jadi guru agama saya mengajari gini, Mas. Kalau lagi normal, nasihat-nasihatnya adalah tentang ketakutan, kematian, hal-hal buruk, supaya kita waspada. Tapi kalau situasi lagi darurat, lagi perang, lagi stres, lagi low point seperti ini, nasihatnya justru yang menyemangati, yang menginspirasi dan optimis kan begitu. Maka walaupun banyak berita buruk tidak perlu banyak saya sampaikan, yang berita baiklah yang perlu saya volume tinggikan. Nah, salah satunya adalah oke, semua lagi susah, tapi insya Allah ekonomi kehidupan berjalan. Salah satunya dengan insya Allah hadir 600-an proyek yang akan ditandatangani antara pemilik lahan atau pemilik investasi yang kita kumpulkan dalam acara besar namanya West Java Investment Summit di tanggal 16-17 di Bandung. Nah, kalau nanti juga dibantu IDX Channel diberitakan, ini tentulah akan menggairahkan orang-orang yang mungkin menahan diri, terus mendengar berita ini ikut terinspirasi, bergerak dan mencari peluang. Sehingga kita berharap 2021 adalah tahun istilahnya pemulihan, 2022 adalah tahun kembali normal. Ya, salah satunya diakselerasi oleh investasi-investasi yang ditandatangani di minggu depan. Baik, ya. Kang Emil, masih banyak yang ingin saya tanyakan, namun kemudian waktunya sangat-sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama Market Review di IDX Channel. Sehat selalu dan semangat selalu untuk jualan tanda kutip Jawa Barat agar kemudian iklim investasinya terus ideal dan realisasi investasinya yang paling penting akan terus meningkat. Terima kasih, Kang Emil. Sampai jumpa. Sehat selalu. Ya, baik pemirsa, tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali dengan perbincangan menarik lainnya. Tetap di IDX Channel.